Itu yang sudah memberi lalu diminta kembali. Orang Bugis yang punya dalil puru-puru singkulu lalu kok. Yang disumbang masjid, masalahnya sama panitia, kenapa diminta lagi? Lain urusannya masjid, lain urusannya pribadinya orang. Itu dalam hadis dibaratkan meludah lalu dijilat kembali. Itu bekal kedua. Man qala ba'da sholati subuh thalatha marratin. Siapa yang membaca sesudah salat subuh 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Maka tidak ada balak menerpanya, baik balak dari langit maupun balak dari bumi. Tuh, amalkan. Tapi kalau memang saatnya kena balak, mesti juga lupa amalkan. Nah itu. Jadi memang amalan-amalan dalam agama ada. Yang begitu-begitu memang diungkapkan dalam hadis. Yang tidak diungkapkan dalam hadis yang begini-begini. Abu Bakar ndroloku, Umar dimundriku, Utsman ndratauku, Ali rebeu kumpayaku. Wah. Iya lagi pai mati mana? Mati terbunuh semua itu. Tapi kalau dalam hadis-hadis silakan amalkan. Masjid Al-Azhar yang sedang membangun, anggaplah berupa tanah. Kemudian saya ada masalah dengan pengurus, saya minta kembali. Bagaimana itu? Terima kasih. Ini tadi pertanyaannya contoh. Oh, tidak ada kejadian. Nah, contoh sudah menyumbang di Masjid Al-Azhar. Kemudian kering-kering sama panitia. Dia minta lagi uangnya supaya dikembalikan. Nah, itu yang sudah memberi lalu diminta kembali. Orang Bugis yang punya dalil puru-puru singkulu lalu kok. Yang disumbang masjid, masalahnya sama panitia, kenapa diminta lagi? Lain urusannya masjid, lain urusannya pribadinya orang. Itu dalam hadis dibaratkan meludah lalu dijilat kembali. Jadi jangan diminta, biarin di situ. Iya tapi saya kan koslet sama panitia, itu urusan lain, itu urusan lain. Jadi apa yang sudah diberikan itu dibaratkan orang sudah beol, lupakan itu. Nanti dapat hasilnya di akhirat. Tidak dapat hasilnya di akhirat. Lalu kalau ada masjid yang dibangun seperti ini, jangan ketinggalan. Usahakan ada juga yang dititip di situ. Tentu sesuai kemampuannya. Ya, sesuai kemampuannya. Mungkin ada orang menyumbang hanya 500.000. Ada juga menyumbang 5 juta. Tapi di sisi Allah belum tentu itu yang 500.000 sedikit nilainya. Mungkin lebih banyak daripada 5 juta karena dia setengah mati cari duit baru dapat sampai 500.000. Jadi tergantung seperti apa cara menerima duit itu, mendapatkan duit itu. Setengah mati dapat 500.000. Tapi mampu dia memberi, pahalanya luar biasa. Contoh. Itu Masjid Quba di Madinah. Masjid Quba di Madinah itu tanahnya itu pemberian dari anak yatim, namanya Suhail. Bilang Suhail, ya Rasul, satu-satunya peninggalan orang tuaku karena saya anak yatim, tidak ada lagi yang lain kecuali tanah ini. Tapi karena kegembiraanku, Rasul pertama turun dari kendaraannya dan tanah yang pertama diinjak adalah tanahku ini. Maka tanah ini saya hadiahkan kepada Rasulullah. Luar biasa ini Pak. Tidak ada lagi hartanya lain kecuali tanah itu. Nah, silakan ambil Rasul, bukan lagi milik saya. Sampai terharu Abu Bakar As-Siddiq. Dia peluk anak itu lalu berkata, "Wih nakku, sudah tidak ada lagi hartamu. Kau kasih lagi Rasul. Begini, jual saja. Berapa kamu jualkan? Karena saya bawa emas dari Mekah. Saya akan membalukangi." Berkata anak itu, "Apa yang telah saya serahkan ke Rasul mustahil saya tarik kembali." Maka itu emasnya Abu Bakar As-Siddiq yang sekian banyak langsung dia serahkan juga ke anak yatim itu, namanya Suhail. Dia bilang, "Ini setengah karung-karungnya emas ini
saya hadiahkan juga kepadamu, dan apa yang telah saya hadiahkan kepadamu mustahil juga saya tarik kembali. Itu artinya adalah langsung terbayar seketika. Ini baru dunia, belum akhirat. Mambana masjidan, siapa orang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Jadi bangun memang sekarang rumah di surga. Caranya bagaimana? Bangun masjid. Kalau tidak bisa banyak yang dibawa-bawa, tidak bisa lagi dibawa-bawanya lagi, tidak bisa dibawa-bawanya lagi. Tidak bisa sama sekali. Taliwa-liwa tuh kasih asita tuh. Ya, tidak mungkin tidak bisa. Tapi anggaplah betul-betul tidak bisa dari segi duit. Tenaganya. Begitu diangkat seminggu pergi angkat ki. Ya tosirna sumbangan tenaganya. Jadi itu tadi pertanyaannya, sudah menyumbang tapi marah-marah, nah minta lagi. Salah besar itu jangan minta. Biarin begitu. Kalau kau selek sama panitianya itu kan urusan lain. Bukan urusan mau diminta lagi. Terkecuali saya sumbang untuk masjid, tapi saya lihat dia pergi belikan bir baru minum sama-sama, silakan minta kembali. Karena masih disuruh aku mana kabir muli. Contoh. Masih ada pertanyaan. Bagus. Tetangga dengan orang yang bukan muslim, ya non muslim, sambung saja, sambung. Tak kalian apa gamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, mungkin sini saya tidak tahu. Jadi proses ini secara semuanya saya ingin benar dari Pak-Nyai. Saya tidak berusaha. Kebetulan saya kasih juga seperti Pak Ustaz juga. Jadi saya menanyakan begini, Pak Ustaz kan tinggal di Makassar, tapi tolonglah kasihkan misalnya kenang-kenangan aku saat ini saudara-saudara yang di sini. Maksudnya begini Pak Ustaz, kita di sini itu hidup kayak sembunyi. Ya, apalagi kejadian di luar yang terjadi di seluruh Papua. Apakah mungkin Pak Kiai mungkin pertanyaan ada di pemerintah, di pemerintah Kiai dulu mungkin ada amanah-amanah khusus, untuk istilahnya itu menolak mana dalam keluarga, dalam menghadapi tantangan di Papua ini. Saya mohon itu tolong istilahnya kasihkanlah saudara-saudara kita di sini, karena mereka ada kami berbuat di sini. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan Papua ini hanya kita sudah. Yang lain sudah tidak ada. Jadi alhamdulillah kita juga ada bantuan dari Kabupaten Paniai. Ini alhamdulillah saya berpikir dengan ada masalah di masa sendiri. Kita belajar seperti perkembangan dana dan anda itu sudah selesai. Jadi sudah waktu sedikit proses tolong istilahnya ada sesuatu tolong sampai kepada saya saudara-saudara yang ada di sini. Sekian Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang kedua. Semua pejuang itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pejuang semua itu mempertahankan kalimat tauhid. Semua itu mati terbunuh. Tidak ada yang tidak mati terbunuh. Kecuali ya, 3 berdarah. Yang tidak berdarah itu hanya Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar tidak berdarah? Karena diracun. Jadi orang berjuang itu bukan berjuang supaya tidak mati, supaya kebal. Salah itu akidah itu. Cuma memang kalau bertanya ada keamalannya, banyak sekali dalam agama. Contoh,
yang membaca pada salat sunatnya subuh sesudah Fatihah rakaat pertama alam nasyarah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tara kaifa, maka dia biar berperang 1 hari itu tidak boleh meninggal hari itu. Itu bekal itu, biar perang 1 hari tidak mungkin meninggal. Ada yang nanya bagaimana kalau memang tertulis dalam mahfuz mesti meninggal kalau duhur, maka jawabnya mesti juga dia lupa baca tadi itu. Karena kapan dia baca tidak bisa, mesti dia tingkatkan bahwa tidak meninggal sampai maghrib. Satu. Bekal kedua, man qala ba'da sholati subuh thalatha marratin, siapa yang membaca sesudah salat subuh 3 kali, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, maka tidak ada balak menerpanya, baik balak dari langit maupun balak dari bumi. Tuh, amalkan. Tapi kalau memang saatnya kena balak, mesti juga lupa amalkan. Nah itu. Jadi memang amalan-amalan dalam agama ada. Yang begitu-begitu memang diungkapkan dalam hadis. Yang tidak diungkapkan dalam hadis yang begini-begini. Abu Bakar ndroloku, Umar dimundriku, Utsman ndratahuku, Ali nabio umpayaku. Wah. Iya lagi pai na mati mana? Mati terbunuh semua itu. Tapi kalau dalam hadis-hadis silakan amalkan. 3, banyaknya amalan. Surah Yasin. Ya, ini bapak tidak pergi perang, tapi ini pergi perang. Pergi semua perang ini. Bapak yang kerja di situ, ini tidak kerja, di situ yang kerja. Begitu sampai kalimat salam qaulam mir rabbir rahim, maka tataplah dengan penglihatan mata batinnya, bukan mata kepala, tapi batinnya. Melihat Ustaz Munir karena dia barisan terdepan membawa bendera. Salam, maksudnya salama qaulam mir rabbir rahim sebagai mana perkataan Allah yang Maha Pengasih. Maka dia akan selamat padahal bukan dia yang kerja, di situ yang kerja. Ini amalan-amalan semua itu. Tapi semua amalan itu namanya permohonan. Kita ini hamba namanya bermohon. Diterima permohonanmu atau tidak diterima bukan urusannya lagi di situ. Jadi itu semua amalan begitu bukan kepastian. Bukan kepastian. Nabi Musa sakit gigi. Dia mengadu sama Allah. Saya sakit gigi. Diilhami oleh Allah, ada rumput modelnya begini. Kau pergi ambil rumput itu, baru taruh di situ di lubang gigimu. Begitu dia taruh itu langsung berhenti giginya. Sakit. Di suatu saat sakit gigi lagi, langsung dia bilang, ku tahu nih obatnya rumput itu. Begitu pergi ambil rumput itu, dikasih tidak mau sembuh-sembuh. Baru dia mengadu, ya Allah kenapa tidak sembuh? Kata Allah, karena yang kamu ingat bukan aku, tapi rumput itu yang kamu ingat. Mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Pertanyaannya ini lagi, apa lagi tadi? Lupa ini. Memberi makan. Memberi makan non-muslim tidak apa-apa. Atau kita diberi makan sama mereka tidak apa-apa, silakan makan. Sepanjang makanan itu zatnya halal, sumbernya halal. Zatnya halal, ayam kan halal, sapi kan halal. Tapi kalau babi berarti zatnya haram, tidak boleh. Sumbernya halal. Dia bilang siapa tahu dicuri, tidak boleh begitu dalam agama, siapa tahu. Karena Islam itu disuruh berprasangka baik. Kecuali nyata-nyata barang dirampok dan di situ tahu dirampok, jangan makan. Tapi kalau tidak tahu tidak usah nanya-nanya. Tidak rampok gini, tidak usah nanya. Dilarang cari-cari begitu itu. Jadi kalau tetangganya lalu dikasih makanan, ambil makan. Sepanjang makanan itu zatnya halal. Paham enggak? Ya. Roti zatnya halal. Tapi kalau burger bebek dan di situ tahu bahwa ini pasti ini, jangan. Karena haram hukumnya buat agama. Saya rasa jelas. Masih ada? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, langsung saja intinya Pak. Ini kan khususnya kita di Okto ini biasa kita itu barang juga saya belum mencari, tapi sampai sekarang saya belum dapat. Ini begini Pak. Barang apa? Barang apa? Misalnya
Kan saya biasa bawa mobil pickup. Apa? Pickup, mobil pickup. Iya. Kan kadang-kadang kalau Oh, mobil. hari besar itu kan kita biasa buat orang untuk buat baju. Jangan kami usaha Islam dibayar begitu. Jadi ini tadi sekarang saya cari hadisnya, makanya saya mendapat. Kira-kira pakaian bagaimana kita Pasti tidak ketemu hadisnya bahwa wahai orang beriman dilarang menaikkan babi di pickup. Pasti tidak ada begitu. Pasti tidak ada hadis begitu. Itulah membutuhkan tadi kias. Ya, sehingga sekarang peruntukannya untuk apa? Tapi kalau peruntukannya itu adalah masalah bukan masalah agama, dan di situ juga tidak ikut makan, pada dasarnya boleh saja. Ini masalahnya uang, dia bayar. Mobil dia bayar puas. Itulah tadi saya bilang, babinya untuk apakah? Untuk dipakai mereka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi siapa tahu ada penelitian untuk kepentingan Islam, maka boleh. Jadi panjang itu penelitiannya, panjang ceritanya, panjang. Tapi kalau untuk dimakan mereka lebih bagus hindari. Kecuali kalau memang di situ sudah tidak makan lagi. Tapi kalau masih makan lebih bagus hindari. Malah saya memahami, tapi ini persoalan etikat pribadi saya. Kalau seandainya ada orang tuanya non, anaknya muslim, anak mesti bakti sama orang tua, tapi persoalan prinsip keagamaan tidak boleh. Contoh, bonceng nggak pergi gereja, kau tahu mau pergi, itu contoh. Bonceng kak mau kemana? Mau pergi beli bir bintang supaya dipakai malam tahun baru. Oh tidak boleh. Tuh, mengerti maksud saya? Ya, anak tetap bakti, sakit orang tua bakti, bawa ke rumah sakit. Orang tua tidak ada duitnya, kasih duit, beli beras. Tapi kalau untuk kemaksiatan, jangan kasih. Bahkan dalam agama pernah ku terangkan dulu di mimbar sini, sudah lama. Kalau mau berwudu, tapi tidak ada air. Ada air tapi sedikit. Dan air sedikit itu dibutuhkan hewan. Maka jangan air itu dipakai berwudu, kasih hewan itu. Kecuali 6 hewan. Apa 6 hewan itu? Babi, anjing gila, pensina, yang tukang selingkuh dianggap juga hewan itu. Ya, menyerupai kedudukannya anjing dan babi. Kalau kita mau berwudu air sedikit, jangan kasih, biarlah dia mati kehausan. Ya, begitu dalam agama, kecuali memang banyak air baru kasih. Ya, jadi anjing gila, babi, tukang selingkuh, orang murtad, penzina yang sudah ada istrinya dia berzina, itu juga jangan kasih air, karena kedudukannya itu sama semua yang tadi. Tuh, betapa kerasnya ini ajaran. Inilah namanya tegas kepada orang-orang yang ingkar, bukan keras, tegas. Barangkali sudah bagus. Jadi kalau serombongan babi mau diangkut, tanya dulu untuk apakah ini. Untuk ura-ura di situ, Petrus, Ingkus, Yohanes, Supertus, Obentang, Goncinseng, dia bilang banyak urusan saya. Sudah paham? Nah, saya rasa sudah jelas. Masih ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung tanyakan, ini terkait dengan minuman kemasan yang kita beli di toko Ustaz. Jadi ada pengalaman itu minuman kemasan yang dibeli itu adalah kopi. Setelah diminum setengah botol, satu botol dalam satu botol setelah diminum setengah, ternyata ada satu huruf di botol itu yang ditutup dengan parban. Dan kita dikabulkan. Sehingga setelah dibaca tulisan itu ada keraguan tentang masalah halal haramnya. Jadi karena keterbatasan ilmu tidak memahami dengan kalimat itu, sehingga bersangkutan itu memilih minuman itu dia buang. Sementara setelah botol sudah diminum. Yang saya tanyakan hukumnya bagaimana tentang minuman yang dibuang saja setengah, sementara memang itu kopi, tapi karena keterbatasan kalimat itu, dan bagaimana hukumnya yang sudah diminum sementara ada keraguan yang saja barang ini bukan barang yang halal. Waalaikumsalam. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun.
Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas, dan tinggalkan segala yang meragukan. Jadi kalau memang ragu di situ tinggalkan. Tapi tadi kan saya tidak ragu. Nanti masuk setengah baru saya ragu. Bagaimana setengah itu? Tinggalkan setengah itu karena sudah ragu. Kalau tidak ragu silakan lakukan. Kalau ragu tinggalkan. Kalau tidak ragu lakukan. Agama sangat mudah. Halal sesungguhnya sudah jelas, haram juga sudah jelas. Apanya lagi? Masih? Pak Haji Ali. Haji Ali tambah muda saya lihat ini Haji Ali. Seperti anak SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Haji singgung tentang masalah pagi kalau buat yang mungkin yang kedua itu pemilik mau makan dia makan itu yang dosa lah. Lalu dosa bukan ada di sini Pak. Sejarah sering kita dengar bahwa pada suatu saat ada seorang perempuan ini seorang Pelacur. ya, pelacur Kasih minum anjing. kasih minum anjing. Mungkin begitu saja Pak. Silakan. Berarti Pak Haji Ali ini sudah tahu ilmu kias. Itulah salah satu contohnya ilmu kias. Mempersamakan kedudukan hukum. Ini tadi anjing lain kasusnya, itu juga babi lain kasusnya. Tapi agama itu mudah. Saya hanya memberikan pelajaran kehati-hatian. Kalau masih ada pekerjaan lain, kerja yang lain. Tapi kalau sudah tidak ada pekerjaan lain, silakan lakukan. Contohnya, dia tukang batu, gereja mau dibangun. Masih adakah pekerjaan lain atau tidak? Kalau sudah tidak ada silakan kerja. Tapi kalau ada pekerjaan lain, dia tomo yang kerja gerejanya, jangan di situ yang tukang batu. Itu pelajaran kehati-hatian. Ngerti maksud saya? Itu tadi yang pelacur. Ini bukti menyayangi makhluk Allah, karena dia melihat anjing yang keluar lidahnya. Bukan mau dia papain, dia tolong ini makhluknya Allah, sampai dinilai oleh Allah bahwa ini adalah orang penyayang kepada makhluk. Akibat itu perilakunya disayangi juga oleh Allah, sampai Allah berkata isyahidu qad ghafartu laha, saksikan malaikat meskipun dia pelacur, aku kasihan kepadanya karena kasihan juga kepada makhlukku sekalipun kepada anjing, maka aku ampunkan seluruh dosanya. Tapi jangan sengaja selingkuh-selingkuh baru pergi cari anjing kasih minum. Dia bilang supaya terampunkan dosa. Tidak terampunkan Pak Jali. Ya, itu tadi itu makanya saya bilang mau diapa. Tapi seandainya babi di jalanan, jangan kasih sengaja, kasih tabrak, salah itu. Salah itu. Cuma ini mau dipakai untuk pesta-pesta di situ untuk apa? Kalau masih ada pekerjaan lain, kalau saya tidak muat. Karena masih ada pekerjaan lain. Kecuali sudah tidak ada pekerjaan lain, silakan. Ya, karena siapa yang berbuat, siapa yang tanggung jawab. Bahkan itu Umar ibnu Khattab, Umar ibnu Khattab, justru pembantu rumah tangganya itu Kristen Pak. Umar ibnu Khattab Kristen, pembantu rumah tangganya, sehingga dia tidak paksa juga masuk Islam. Dan dia tinggal sama dia kasih makan, dia kasih minum, dia kasih pakaian. Artinya adalah Islam itu adalah agama penyayang. Islam adalah agama penyayang. Orang Kristen ini tinggal di rumahnya. Bahkan Umar ibnu Khattab, tapi kalau dia tahu bahwa ini adalah orang Islam, lantas hari Jumat kemudian masih tinggal di pasar, dia ambil itu liternya baru neteteka ulunna Jumat. Tapi kalau dia tahu bahwa ini Kristen, dia tidak apa-apakan karena memang dia Kristen. Barangkali sudah jelas. Sudah isa apa belum? Sudah, pas. Demikian yang saya sampaikan. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Intinya, poin pertama, mumpun dibangun Masjid Al-Azhar, titiplah saham di sini berapa supaya ada juga bentuk amal jariahnya. Saya masih lihat beberapa lebih 10 tahun yang lalu kapan pertama datang nggak masih dibawa ini. 1 meter lebih kapan dibawa? Pak Jali 1 meter
kita begini dibangun lagi, subhanallah, luar biasa. Saya rasa inilah yang saya sampaikan, semoga manfaat. Saya sudah salat isya, saya sudah jamak tadi. Allahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.